Kami akan hadirkan berikutnya ini informasi yang inspiratif pemirsa, di mana di tengah pembelajaran daring, kendala keterbatasan perangkat yang memadai sebagai penunjang belajar masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh sebagian besar pelajar di Indonesia. Betul sekali. Kita lihat ya, demi menjembatani kebutuhan siswa SMK untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan dari rumah, Coding Camp bersama SMK Forward Nusantara menggagas gerakan satu siswa, satu laptop. Nah, mereka mencoba menghimpun donasi laptop baru maupun bekas untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa yang membutuhkan. Laptop-laptop hasil donasi akan didistribusikan untuk siswa-siswi SMK se-Indonesia yang mengalami kendala perangkat untuk belajar. Diharapkan gerakan ini bisa membantu para pelajar untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan sebagai modal dalam mencari pekerjaan. Untuk mengetahui seperti apakah gerakan satu siswa satu laptop, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan penggagas dan sekaligus Kepala Sekolah SMK Forward Nusantara, Mas Pramono. Selamat siang Mas Pramono. Selamat siang Mbak Widya, selamat siang Mas Jason. Selamat siang Mas Pram. Jadi ini pertama kali dengar tadi udah lucu ya, satu siswa satu laptop gitu. Boleh diceritakan latar belakangnya gimana, sosialisasinya gimana, siapa aja yang udah ikutan? Silakan Mas Pram. Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi berawal dari keprihatinan kita semua, bahwasanya SMK dinyatakan sebagai penyumbang pengangguran terbanyak. Beberapa survei menyatakan seperti itu, dan setelah kita mencoba untuk melihat lebih jauh lagi, ternyata memang siswa-siswa SMK ini lulus tanpa memiliki kompetensi yang memadai atau kompetensinya kurang. Nah, dari sinilah kita mencoba untuk menggali lagi permasalahan-permasalahan yang muncul disebabkan oleh apa. Ternyata memang sarana prasarana di beberapa tempat memang kurang memadai. Di sini ada lebih utamanya adalah komputer, laptop ini sangat-sangat timpang sekali antara satu tempat dengan tempat yang lain. Seperti itu, Mbak Widya. Mas Pram, terkait dengan menggalang donasi laptopnya ini dilakukan dengan cara seperti apa, Mas Pram? Iya, jadi kita melakukan penggalangan, kita bekerja sama dengan Coding Camp dan Benih Baik. Kita melakukan sebenarnya udah digagas 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kita udah menggagas bagaimana caranya untuk menggalang, kemudian kita mulai dengan kelompok-kelompok yang kecil sekitar kita. Kita mencari komputer ataupun laptop yang tidak terpakai, baik yang masih dalam kondisi bagus ataupun yang rusak. Karena pada saat kondisi laptop ini rusak, teman-teman atau anak-anak kami yang dari SMK juga akan berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian setelah benar-benar dirasa siap untuk didistribusikan, maka akan kita distribusikan ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Oke. Mas Pram, tapi gerakan ini kan tentunya akan lebih dirasa masif ketika masa pandemi. Laptop menjadi sesuatu hal yang penting ketika akan melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Tercatat dari sudah 1 tahun ya kita mengalami pandemi, sudah berapa laptop yang diterima, lalu ada berapa laptop yang bahkan diperbaiki oleh siswa di sana? Ya, kita sebagian besar yang kita terima masih lebih banyak dalam bentuk PC. Personal komputer, karena memang kita juga tidak menolak umpamanya ada donatur yang mendonasikan baik berupa laptop ataupun PC. Jumlahnya mungkin kalau untuk totali antara laptop dan komputer ya udah di atas angka 100 sebenarnya. Karena ini juga programnya juga belum kita sebarkan belum terlalu luas. Semoga saja dengan kesempatan ini juga bisa mengajak para donatur untuk bisa lebih peduli kepada teman-teman atau anak-anak SMK yang memang notabene memang membutuhkan sarana prasarana untuk menjadikan mereka memiliki kompetensi yang cukup. Oke, Mas Pram, ini kan nanti laptopnya akan diberikan kepada siswa-siswi SMK yang membutuhkan. Ada nggak sih syarat-syarat yang kemudian dijadikan untuk bisa menerima laptop tersebut? Dan kira-kira sampai dengan saat ini totalnya sudah berapa anak yang kemudian bisa mendapatkan laptop hasil donasi tersebut, Mas? Ya, untuk saat ini kita baru memang kita baru launching secara resmi baru tanggal 1 kemarin. Jadi 1 Maret kita baru launching secara resmi.
Kemudian data-data kita peroleh memang karena SMK Forward Nusantara itu ada di Kota Depok, kita coba untuk menghimpun data-data dari teman-teman di Depok dan itu pun memang belum secara total. Karena kalau mamanya total kurang lebih untuk anak-anak SMK di wilayah Depok lebih dari 45.000 siswa SMK dari kelas 10 sampai kelas 12. Maka kita mencoba terlebih dulu untuk mengambil sampel-sampel di beberapa titik yang nantinya setelah bisa berjalan dengan lancar, mungkin kita akan segera mengembangkan lagi untuk daerah yang lebih luas lagi. Begitu Mas Oke. Jason. Menarik tadi mengatakan Mas Pram, ada stigmatisasi begitu katanya Mhm. gerbang pengangguran SMK, padahal pendidikan Hmm. vokasi itu salah satu pendidikan yang juga sangat disupport begitu oleh pemerintahan dan malah jadi praktis begitu Ya. ya. Apa yang ingin dilakukan nih dari seorang Mas Pram untuk akhirnya meluruskan, mengkonfirmasi bahwa ternyata SMK jauh dari stigma gerbang pengangguran? Ya, sebenarnya SMK ini seperti yang dicanangkan di awal, ini memiliki semboyan BMW. Ini mungkin sudah agak mulai berkurang ya di telinga masyarakat. BMW itu SMK, anak-anak lulusan SMK harus siap B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya wirausaha. Nah, artinya sebenarnya Hmm. tidak ada alasan apabila anak-anak memiliki kompetensi yang baik, mereka nganggur. Ini Ya, Hmm. adalah suatu hal yang aneh. Kenapa betul. terjadi seperti itu? Mungkin tadi yang saya sampaikan bahwasanya memang ada gap antara kebutuhan di dunia industri dan kompetensi anak-anak lulusan SMK. Nah, Iya, dengan iya, iya. adanya sarana prasarana komputer ataupun laptop, kami berharap bahwa gap tersebut akan mulai kurang atau Ya. syukur-syukur bisa benar-benar hilang. Jadi pada Hmm. saat anak-anak lulus mereka benar-benar sudah siap dengan lapangan pekerjaan. Iya. Oke, nah ini Mas Pram kira-kira dari segi anak-anak didiknya sendiri, siswa-siswinya sendiri, apa sih PR yang harus masih mereka kejar untuk kemudian bisa menjadi siswa-siswi yang lulusannya tadi bisa BMW tadi, yang BMW siap ya? kerja tadi, punya keterampilan dan juga punya kualitas. Apa kira-kira yang masih harus dikejar oleh mereka? Yang harus dikejar mereka adalah memang kompetensi tadi. Jadi mereka harus lebih banyak berlatih dan berlatih lagi. Karena pada saat mereka tidak memiliki komputer, komputer umpamanya hanya disediakan di sekolah, otomatis di rumah mereka tidak akan bisa belajar. Jadi Hmm. dengan berlatih, berlatih dan terus berlatih, secara otomatis mereka akan memiliki kompetensi yang akan luar biasa. Dan semoga bisa bersaing go internasional anak-anak SMK Global ya, Ya. betul, di Indonesia setuju. pada umumnya. Nah, tapi Mas Pram kan kalau SMK berdasarkan pengalaman begitu ya, lebih banyak aplikatif, lebih banyak prakteknya daripada teori. Nah, mengatasi atau menyiasati pandemi yang sepertinya susah begitu ya Mhm. untuk langsung melakukan praktek, apa yang dilakukan untuk menyiasati hal itu? Oke, jadi ada beberapa cara masing-masing sekolah pasti memiliki kebijakan masing-masing. Seperti kami, contohnya kami masih menggunakan sistem offline, artinya pada saat praktek kami memanggil siswa tapi dengan kondisi bergilir. Bergilir itu artinya Hmm, tidak seluruhnya masuk dalam satu kelas. Sebagai contoh, kalau kami laboratorium kami yang kisaran sekitar 50 untuk 50 orang itu hanya kami isi 15. Karena apabila memang posisinya anak-anak ini hanya belajar dari rumah, sedangkan di rumah mereka tidak punya komputer untuk bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang diajarkan dari guru, ya akan menjadi hal yang sangat mustahil kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan dunia luar ataupun dengan negara-negara yang memang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. oke. Oke, Mas Pram, ini kembali lagi ke gerakan satu siswa satu laptopnya. Artinya kan sampai sekarang pun usaha untuk bisa menggalang donasi terus dilakukan. Tapi kira-kira Ya, apa sih sebenarnya yang masih menjadi tantangan dalam menggalang donasi laptop tersebut, baik laptop yang sudah jadi ataupun yang Mas Pram bilang tadi, yang kondisinya setengah bagus pun atau yang masih layak, masih bisa. ya. Oke, tantangannya memang tantangannya cukup banyak, utamanya memang pada eh, kita masih membutuhkan banyak sekali orang-orang yang peduli dengan pendidikan yang ada di negeri ini. Karena Hmm. tanpa kepedulian ini adalah hal yang sangat mustahil untuk bisa menjalankan program ini. Akan tetapi saya sangat yakin dengan kepedulian dari masyarakat, baik instansi, perorangan ataupun
perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kita bisa mengangkat anak-anak SMK ini. Dan saya yakin dengan kepedulian semua masalah akan lebih mudah untuk diatasi. Utamanya banyak hambatan, tantangan, tapi insya Allah dengan kepedulian kita bisa membawa SMK lebih baik lagi ke depannya. Ya, kolaborasi begitu ya. Ya. Padahal kalau berdasarkan riset generasi Z ini katanya lebih cocok begitu untuk sekolah di SMK karena bisa langsung bekerja maupun kerja dan kuliah juga Lebih bisa. adaptif ya. Tidak ada batasan begitu ya, apalagi jurusannya juga beragam sekarang. Oke, terakhir Pak Mas yang ingin disampaikan untuk para calon donatur yang akan menyumbangkan melalui Beri Baik ataupun ingin mengantarkan laptopnya langsung mungkin silahkan. Baik, kami terima kasih Mbak Widya sama Mas Jason. Kita akan sangat berbahagia sekali apabila banyak donatur-donatur yang bisa lebih peduli lagi dengan kegiatan ini. Mungkin apabila ada yang ingin berdonasi bisa membuka, ada link kita di bit.ly donasi laptop atau ke benihbaik.com campaign untuk 1 siswa 1 laptop. Bisa seperti itu, dan kita akan melakukan pelaporan secara transparan. Artinya laptop yang diterima kondisinya seperti apa, apabila sudah dalam kondisi baik akan kita salurkan ke segmen yang seperti apa. Kemudian kalau umpamanya dalam kondisi yang rusak, apabila sudah bisa diperbaiki, akan kita laporkan. Laptopnya udah ada dan siap kita salurkan ke anak-anak yang memang membutuhkan. Ya, yang pasti harus tepat guna begitu ya. Terima kasih Mas Pram sudah berbagi inspirasi dari SMK Forward. Nah Jason, mungkin ada pemirsa setia Metro TV Newsline yang ingin mendonasikan, boleh diulang lagi informasi. Nah ini bagi Anda pemirsa yang tergerak hatinya untuk mendukung gerakan 1 siswa 1 laptop, Anda bisa melakukan donasi dengan cara berikut ini.